aku komen proses sambil ada rapat. Jadi fokus di sini. Silakan Pak Gufron. Baik, Bu C, terima kasih. Good morning, everyone. Distinguished lecturers, students, thank you for joining our session today. Without further ado, let's please welcome Group 2 to present their case. Please, 10 minutes. Udah mulai kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Dear Menpro and Comenpro, client, course lecturers, and group member who have attended the report presentation in this morning. Okay, in this panel, we brought the detailed hydroceanographic mapping for planning harbor basin in the water of Piayu Laut Batam. And for the following is the introduction of Menpro, Comenpro, and group member. Next. Okay, this is our Menpro, Miss Siti Nurul Chayati, ST, MSc, and this is our Comenpro, Mr. Gufron Ramadan, AMDT. Next. And this is our member group. Next. Okay, the next is project description. In this table, student carried out a project that focus on hydroceanographic mapping for planning harbor basin in the Piayu seawater of Batam for the purpose of this project to make a harbor basin planning in Piayu Laut Batam that meets the safety standard of making harbor basin by examining the state of seabed features, depth, wave, current, tides, wind, and physical parameter in the area. Well, for the direct explanation, I will give it to Rana. Okay, output to be produced from the project that is tidal chart, wave chart, current map, wind rows, geophysical, bathymetry map, seafloor feature map, harbor basin design, modeling risks in harbor. Next, project implementation history. Our has had a project progress more and less 50% of the overall project achievement. The following is the history of our team project implementation history, not the full percentage. The history of our project implementation can also be seen from filling out the logbook of library at Siap PBL. Next. Project work detail which include number 1 project work progress, number 2 personnel project description, number 3 member contribution to the project, number 4 obstacle and solution during the project, number 5 next work plan, number 6 closing. Next, harbor basin design. The following are the safety criteria for each parameter in the harbor pool design. Next, breaking and central point. The central point are the solution if they according to each group area as navigation group to the predetermined central point next. Okay, this is project. Third, tidal data were collected using the culvert segment instrument. The contribution to the PPL was the analysis of the lowest water level to determine the standard safety limit of the harbor basin and to correct the depth measurement signed from Zingabrut and Kosono. The following is the tidal data information. Fourth, wave data were obtained using the Sentinel-V instrument. The contribution to the PPL was to determine the safe wave arc and depth that can be considered for harbor basin planning. The following is the wave data information. Next.
pyramid. The purpose is to measure the speed and direction of some currents. More information can be found in the slide presentation. Next. Meteorology. The purpose is to the air temperature and the mean wind direction at the several location. More information can be found in the slide presentation. Next. So far, the next will be explained by my friend is Azza. Okay, this is project progress of temperature, salinity, and some velocity parameters. Salinity, temperature, and some velocity measurement were conducted in Tanjung Priok waters using a CTD. We can see in the slide presentation. Next. Okay, this is project progress of deep parameter. Deep data was obtained with a single beam echo sounder to create a contour map as the basis harbor basin planning. So we can see in the slide presentation. Next. The following is metadata of the seabed feature data taken using the SAT-SCAN sonar CMX CM2. Next. The following is metadata from elevation transfer data taken using the SDL50 water pass tools. Next. Terrestrial research scanning. This data not related only as a fulfillment of engineering survey courses. For overall of TLS, you can see in our presentation slide. Next. Course-related project consists of the first is geometric application. Second is engineering survey. Third is oceanography. The fourth is hydrographic survey. Coastal Area Management Geographic Information System or GIS. For overall of description, you can see in our presentation slide. Next. This is our members' contribution to the project. Next, obstacle and solution. Number 1, lack of knowledge in the use of ocean and hydro tools. The solution, studying lectures outside of course hours, learning from YouTube and other digital media to find information. Number 2, lack of knowledge in the use of software related to data execution in the file. The solution, watching tutorial videos on YouTube or replaying learning videos from lecturer citation in the file. Number 3, lack of device in the data execution process. The solution, bring personal device as a solution to the problem. Number 4, in the file, campus laptops are inadequate in terms of battery and software that has not been installed. The solution, prepare the device or check the device before going to the file. Next. Okay, for the next is next work plan. And the first we will do data processing. The second is modeling. The third is presentation of data, and the last is reporting. Next. Okay, we have reached the end of the presentation. Thank you for all listening. I'm happy to address any question you may have. Thank you. Okay, thank you for the presentation. Now, let's hear the feedback from our question from respective lecturers. First, selanjutnya kita dengar pertanyaan atau feedback mungkin dari Bapak Ibu pengajar. Pertama mungkin ke Pak Faroki, silakan Pak Faroki. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Oke, terima kasih rekan-rekan pengasuh kota ya. Jadi yang pertama saya perlu memberikan apresiasi untuk rekan-rekan berkaitan dengan bahan paparannya cukup menarik ya, konsep tema dan lain sebagainya cukup baik dan saya mampu menyimak dengan baik juga ya. Ada beberapa hal yang beberapa poin yang untuk next presentasi ya, mungkin di Handout report itu perlu dikembangkan, terutama adalah keterkaitan mata kuliah terhadap PPL ya. Kalau saya lihat itu masih Anda ambil dari panduan PPL dan diusahakan. Nah itu nanti harus lebih spesifik ke kajian-kajian apa yang disupport mata kuliah ke masing-masing PPL-nya. Ya kalau yang ini kan masih ngambil dari panduan PPL, yang nggak sepenuhnya salah tapi lebih dispesifikkan.
Oke, saya ingin mungkin agak digerakkan slide-nya agak ke bawah lagi. Terus. Oke. Terus. Oke lagi. Nah, oke, yang tadi. Sebelum ini. Nah, ini. Enggak, selain. Oke, stop. Nah, ini, Anda kan ini melakukan pengukuran single beam ya, yang nomor 2 itu apa ya? Gambar nomor 2 itu. Pak, itu track yang kami lakukan di lapangan, Pak. Kemudian yang warna gradasi dari merah, perubahan warna dari merah ke ungu itu apa? Elevasi ya? Tampilan di display saja, Pak. Tampilan di display saja. Menemukan juga di kelas malam. Di kelas malam nggak bisa menjelaskan. Ini katanya alur dari pemrograman. Cuma alur pemrogramannya apakah seperti ini? Kemudian yang berikutnya ada simbolisasi perubahan warna merah ke ungu itu apa maksudnya? Oke, siapa yang mau pindah? Kayaknya udah hampir. Atau siapa silakan? Ya, waktunya terbatas ya. Kalau tidak bisa menjawab, ini menjadi catatan ya teman-teman ya, bahwa peta kerja boleh Anda langsung ambil dari raw data, tapi tidak serta-merta seperti ini. Kalau seperti ini kan seperti oret-oret anak kecil kan. Jadi Anda harus bisa memaknai itu. Kalau simbolisasinya kurang baik, Anda harus membuat bentuk yang lain. Ya. Oke, next lagi mungkin. Mungkin bisa digerakkan sampai terakhir. Di high-tech warna merah ke ungu. Color banget. Terus. Lagi sudah. Kenapa baru datang? Oke, stop. Oke, untuk final report, saran saya nanti lebih banyak ke visualisasi hasil. Kalau tadi kan memang saya mengapresiasi sudah bagus Anda menjelaskan beberapa tahapan yang sudah diselesaikan untuk setiap parameter yang diukur. Namun untuk visualisasi atau gambar itu perlu perbaikan. Tapi untuk di final report itu nanti Anda fokus ke luarannya saja, bukan luarannya saja, lebih fokus ke luarannya, kemudian deskripsinya singkat dan Anda menjelaskannya dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi penjelasan deskriptifnya secara lisan, jadi tidak tulisan atau ditampilkan di situ. Jadi hasilnya mana, kemudian Anda menganalisis atau menjelaskan dari hasil nanti di file reportnya. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi ini sudah cukup baik. Cuma nanti tadi ada satu atau beberapa peta yang saya kira Anda hanya menampilkan secara mentah-mentah, itu mohon nanti di final report nantinya tidak terulang lagi, sehingga nanti kami selaku audiens bisa memahami dari luaran-luaran yang sudah rekan-rekan tampilkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Gubernur. Baik, terima kasih Pak Faroki. Lanjut mungkin ke Pak Ghazali. Silakan Pak Ghazali. Baik, terima kasih untuk Pak Gufron. Rekan-rekan, sebenarnya kita sudah tanya jawab di mata kuliah, tapi saya pengen follow up kembali karena ada hal yang kayaknya teman-teman bahas di sini berkaitan dengan bahwa teman-teman akan bikin kolam pelabuhan begitu ya. Nah, ketika berbicara kolam pelabuhan, data pasang surut yang mana atau datum yang mana yang akan teman-teman pakai nantinya? Izin menjawab Pak. Boleh. Untuk datum yang kami pakai itu adalah LLWL Pak, Low Lowest Water Level Pak. Karena berkaitan dengan kenapa penjelasannya begitu?
karena kami menyesuaikan dengan draft kapal, jadi supaya pada saat surut kapal itu tidak karam, Pak. Jadi kami mengambil lowest water level, Pak, yang paling terendahnya, Pak. Oh gitu. Oke, terus kemudian secara umum teman-teman punya target sampai di minggu keberapa untuk menyelesaikan PBL ini, khusus bagian hidro ya. Tapi ketika berbicara hidro tidak bisa juga lepas dari kegiatan OC itu. Di minggu keberapa teman-teman akan selesai? Minggu 13, Pak. Oke, nah, terima kasih Pak. Terima kasih rekan-rekan. Saya kembalikan ke Pak Bupati. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ghazali. Ini lanjut ke Pak Vendra. Silakan Pak Vendra. Oke, baik, terima kasih Pak Gufron. Di sini ini kelompok berapa tadi ya? Kelompok Izin jawab Pak, kelompok 2. ya, kelompok 2 dari kelas 4A ya. Ini kelas yang saya ajar di aplikasi geometrik kalau nggak salah. Oke, baik, saya berikan pertanyaan kepada kelompok 2 terkait data yang telah kalian peroleh dalam PBL yang sudah dilakukan. Saya minta tolong kalian jabarkan dan jelaskan rencana bagaimana kalian akan mengintegrasikan data-data spasial dan non-spasial jika ada dalam mendapatkan tujuan dari PBL kalian, yaitu menentukan kolam gabungan. Cukup jelas ya pertanyaannya? Oke, saya minta tolong dijawab perwakilan salah satu yang sudah ready. Apa tadi? Silakan direspon ya, rekan-rekan sekalian. Oke, baik, sebentar, Pak. Poin pertanyaannya sudah dapat kan? Pak izin jawab Pak. Oke, sebutkan nama sama NIM-nya Mas, boleh. Perkenalkan, nama saya Agung Wibowo dengan NIM 3322211018. Untuk data spasial yang diperlukan dalam PBL G405 ini berupa data sekunder, yakni parameter-parameter berupa data gelombang, data angin, terus data kedalaman aman, dan data arus. Sekian Pak dari saya, terima kasih. Oke, ada teman lagi Mas. Saya rasa jawabannya belum mengcover ya. Saya minta rencana kalian bagaimana cara menggabungkan. Mungkin ada yang bisa menambahkan, yang lain silakan. Parameter tadi yang disampaikan oleh Agung, kira-kira itu akan diapain tuh? Cara menggabungkannya bagaimana? Izin menambahkan Pak. Oke, boleh nama dan nilai. Nama Dina Widyasari dengan NIM 3322301021. Untuk data spasialnya sendiri itu peta batimetri, kedalaman laut dari survei space,
fitur dasar laut dari side-scan sonar. Untuk parameter fisik itu seperti suhu, salinitas, dan kecerahan air dari LCTD. Nah, untuk non spasialnya itu data arus, kecepatan dan arah dari current meter, data pasang surut dari flight master, serta data arah dan kecepatan angin dari AWS. Nah, untuk cara mengintegrasikannya sendiri itu mengkonversi data non spasial seperti misal parameter suhu, salinitas, arus dalam format atribut yang terhubung dengan titik koordinat spasial di SIG. Kemudian menggabungkan layar spasial seperti batimetri, fitur dasar laut, dan data pasang surut dengan atribut non spasial pada database SIG. Kemudian melakukan overlay dan analisis spasial untuk mengidentifikasi hubungan parameter seperti korelasi antar arus dan juga sedimentasi, Pak. Sekian. Oke, cukup. Makasih atas jawabannya. Cuman kamu nggak menyalakan video, jadi saya nggak bisa menyimak. Oke, makasih. Dari saya itu aja, Mas Gufron. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Vendra. Kita lanjut ke Pak Oktav. Silakan Pak Oktav. Ya, terima kasih Pak Vendra. Suara saya jelas rekan-rekan? Jelas Pak. Iya, agak flu jadi nggak bisa maksimal suara saya. Saya ada waktu 5 menit ya, sehingga saya kasih pertanyaan mohon segera dijawab ya. Ada 5 menit sampai 8.57 ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pembuatan dan pembagian batas wilayah kelompok? Survei rekayasa. Bagaimana porsi kerja atau pembagian kerja, kesulitan dan solusinya? Maaf Pak, bisa diulang? Bagaimana porsi kerja atau pembagian pekerjaan, kesulitan dan solusinya? Izin menjawab. Ya, Grace Apriani. NIM berapa? Dalam satu tim kami ada berapa sampai 9 orang Pak. Untuk pembagian untuk di pengambilan data waterpass itu ada 2 orang, PLS untuk ada 2 orang. Kalau untuk pengolahan PLS itu ada 3 orang. Kalau pengolahan ada 2 orang Pak. NIM kamu berapa? NIM? 33, 22, 30, 10, 15 Pak. Lanjut. Bagaimana metode pengukuran dan penentuan posisi titik dengan GNSS? Udah jelas? Bagaimana metode pengukuran dan penentuan posisi titik dengan GNSS? Kalau enggak GNSS berarti bagaimana metode pengukuran dengan TLS dan waterpass untuk transfer elevasi? Ada yang mau jawab? Ya udah. Azza. Izin menjawab Pak. Ya, Azza 27. Baik, untuk pengukuran WP sendiri kami menggunakan metode double stand Pak, double mode. Sebentar. Yang dimana itu menentukan jarak untuk mendapatkan titik tengah sesuai dengan rencana berdasarkan penempatan titik, dan double mode itu pengukuran pergi dan pulang Pak, dan penandaan titik FS, tengah, dan DS itu menggunakan pilon atau paku Pak. Oke, lanjut ya. Bagaimana kerja sama timnya? Bagaimana kerja sama timnya? Ada yang mau jawab? Yang belum ya? Rana 10. Kerja sama tim kami cukup baik dengan membagi tugas masing-masing, di mana kami bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas kami Pak. Seperti pada tugas
seperti pada tugas pengukuran transfer elevasi itu dilakukan oleh Azza dan Nur, dan untuk pengolahannya itu dilakukan oleh Gracia, Arishi, dan Jihan, Pak. Terima kasih. Nah, cukup, Pak. Oke, selanjutnya bagaimana rencana pembuatan kontur dan data detail lapangan? Bagaimana rencana pembuatan kontur dan data detail lapangan? Pembuatan kontur dan data detail. Ada yang mau jawab? Belum? 1, 2, 3, lanjut ya. Jelaskan hasil layout peta kerja kelompok Anda. Ada yang jawab? Di PPT ada kan? Kurang dengar. Jelaskan hasil layout peta kerja kelompok Anda. Peta kerja. Layoutnya. Tampilin. Oke, saya kira habis waktunya. Terima kasih kelompok 2 ya. Pak Gufron, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oktav. Laju kali 5 detik. Mungkin selanjutnya ada Bu C masih bergabung. Baik, masih ini Oke, aja. Ini sebagai ini ya dosen di mata kuliah gitu. Apa sih tantangan terbesar ya dari selama proses akuisisi data kalian gitu, baik yang ada di darat maupun di laut, dan kalau memang ada waktu untuk memperbaiki bagian perencanaan kalian, apa yang akan diperbaiki atau ditambahkan? Untuk data akuisisi itu apa yang paling sulit? Yang pengambilan data kemarin, apa yang data yang kayak masih jelek? Mungkin yang apa yang mau diambil? terbesarkan Apa itu yang mau adalah dilakukan lagi? kurangnya kami dalam menguasai alat ataupun menguasai pengolahannya. Jadi solusinya itu kami perlu belajar lagi lebih, mungkin mempersiapkan lebih lagi sebelum kami turun ke lapangan, agar tidak memiliki hambatan yang cukup banyak. Sekian, Bu. Kemudian apa yang jika kalian ada diberikan kesempatan, pertanyaan kedua belum terjawab ya, untuk memperbaiki bagian planning atau perencanaan kalian, apa yang akan ditambahkan atau diperbaiki? Diperbaiki data SPL. Tidak ada yang menjawab, saya kembalikan ke Pak Gufron. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu C. Saya rasa itu saja ya, cukup untuk kelompok 2. Silakan ditutup kelompok 2. Okay, we all that's all from us. If there are any mistake, please forgive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan meninggalkan Zoom. Kelompok 3 boleh masuk.